Kita akan mulai pembahasan UTBK untuk subtesnya, pemahaman bacaan menulis. Apakah di tempat adik-adik semua sudah terlihat share screen-nya kakak? Oke. Sudah siap. Berarti kita sudah siap ya mendiskusikannya itu. Ada dua paket soal yang akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Paket soal pertama yaitu paket soal simulasi SNBT tahun 2023. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini Mbak akan jelaskan secara cepat apa itu sih PBM, Mbak. PBM adalah singkatan dari pemahaman bacaan dan menulis. Ya, jadi di subtes pemahaman bacaan menulis kita itu dituntut agar mampu memahami suatu bacaan atau memahami teks dan juga kita mampu memahami bacaan menulis. Jadi tata tulis penulisan kata maupun aturan tanda baca yang sesuai dengan aturannya gitu. Nanti di tengah-tengah soal kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh di save dulu di chat maupun nanti di akhir ya karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab gitu. Nanti 10 soal akan Mbak cek progresnya gitu ya. Oke, lanjut kita akan masuk soal nomor satu. Nih, ada teks tentang limbah medis dan sampah plastik. Ya, ada teks seperti ini. Kemudian yang diminta soal nomor satu yaitu kalimat tiga perlu disempurnakan dengan cara apa, Mbak? Gitu. Oh, ada penyempurnaan kalimat nih di sini. Oke, kalau kalimat disempurnakan itu ada tiga kemungkinan yang dapat kita ambil. Pertama itu mengganti kata. Jadi kata yang di kalimat asli kita ganti dengan kata yang lebih benar atau menghilangkan kata itu dengan syarat kalau kata tersebut mubazir atau boros kata atau malah menambahkan kata jika kata tersebut itu memang diperlukan dalam kalimat gitu. Ini fokus di kalimat tiga ya, berarti ini sudah Mbak tandai untuk kalimat tiga. Kalimat tiga mengatakan bahwa berdasarkan data historis sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Kira-kira nih, kan ini ada menggantinya dua opsi jawaban, menghilangkannya dua nih, menambahkannya satu. Kita coba dulu deh untuk soal seperti ini, opsi jawabannya itu kalau kita bingung, ada sedikit tips dari Mbak, itu kita bisa mengeliminasi setiap jawaban agar kita fokus ke jawaban yang kemungkinan benar. Maksudnya apa Mbak? Coba kita cek satu-satu. Untuk opsi jawaban E, menambahkan kata dari setelah 75%. Apakah menambah kata dari itu tepat? Kita cek. Berdasarkan data historis, sebanyak 75% dari masker sekali pakai dan sampah lain. Kurang ya, kurang tepat ya guys ya. Kalau sebanyak 75% dari masker sekali pakai. Maksudnya apa kurang tepat, Mbak? Maksudnya, kalau ada kata dari maupun tidak ada kata dari di situ, ya, itu tidak merubah maksud dari kalimat. Jadi ini itu mau ada mau enggak sama aja. Artinya apa, Mbak? Opsi jawaban E langsung kita eliminasi. Jadi kita bisa mengerucut tuh jawabannya. Sekarang tinggal kita ada hilangkan atau kita ganti. Lihat opsi A, kata berdasarkan diganti dengan kata berdasar. Untuk di kalimat awal ini ya, berdasarkan data historis, diganti berdasarkan ganti berdasar nih. Berdasar data historis, apakah tepat? Kira-kira tepat nggak? Kurang ya guys ya. Kalau berdasarkan itu diganti berdasar, nanti maksudnya jadi beda. Kata berdasar itu biasanya digunakan untuk kalimat seperti ini guys. Botol itu berdasar tebal. Jadi langsung arti yang sesungguhnya.
Artinya itu botol dasarnya tebal. Atau penggunaan berdasar itu digunakan ketika kata ini, guys. Sorry, kalimat ini. Tuduhan itu tidak berdasar. Oke, jadi kata berdasar itu tidak digunakan untuk untuk kalimat yang menunjukkan data. Makanya untuk opsi A itu kita salahkan, gitu ya. Wah, mengerucut lagi untuk B, C, D, mereka bertiga. Untuk opsi jawaban B, kata terkait diganti dengan berkaitan. Ada ini di sini. Terkait diganti dengan berkaitan. Coba kita cek. Sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain berkaitan pandemi. Lah, jadi aneh, ya kan? Di situ yang awal kata dasarnya kait, yang awalnya ada imbuhan terkait pandemi, jadi berkaitan pandemi itu kurang tepat. Jadi kita bisa langsung simpulkan jawaban A, B, E itu bukan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban nih di sini. Kira-kira kata yang atau kata akan yang dihilangkan nih, teman-teman. Ada yang uh, mau mengutarakan pendapatnya, kira-kira kata yang atau kata akan yang akan dihilangkan di kalimat 3 untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Boleh dibantu lewat chat boleh, atau lewat atau ada yang mau langsung ngomong juga boleh. Kata akan dihilangkan. Coba. Tadi kata D. D siapa Arsa itu kata akan Kak yang dihilangkan. Ada tambahan lagi tuh tadi. Akan nggak sih yang dibuang? Coba kita cek ya. Di sini, nih, menghilangkan kata akan. Coba, kalau kita hilangkan kata akan, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Cocok? Cocok nggak? Uh, Sebenarnya masuk ya, tapi kalau kita nih laki-laki itu Mbak sudah memberikan uh, bantuan di sini. Jadi kalimat tersebut perlu dicek struktur kalimatnya. Ketika akan itu dihilangkan, ada kata yang di sini. Kalian harus ingat kata yang, kata bahwa, dua kata tersebut merupakan ciri dari perluasan struktur. Oke, kalau ada ciri perluasan struktur, nanti di situ akan membaurkan suatu struktur. Maksudnya apa Mbak? Gini. Kita ulang dari awal. Di kalimat 3 ini, Mbak ingin tahu struktur kalimatnya apa aja. Coba kita cek. Nomor 3, berdasarkan data historis. Nah, berdasarkan data historis, ini merupakan struktur dari keterangan. Kenapa bisa tahu keterangan, Mbak? Ada kata berdasarkan. Jadi kita tahu itu adalah keterangan yang menunjukkan data. Apalagi di sini tambahkan ada koma di sini. Oke? Jelas itu adalah keterangan. Nih, ini keterangan nih. Di sini keterangan. Terus lanjut. Mana subjeknya, Mbak? Subjeknya itu coba sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi yang akan, wah ini panjang sekali ya guys subjeknya jika kata yang ini tetap digunakan. Ya, jadi itu akan panjang sampai selesai malah ini karena kata yang ini merupakan kata perluasan. Jadi artinya kalau yang ini mesti tetap dimasukkan, tidak ada predikat di situ. Apakah sesuai dengan struktur yang tepat? Tidak. Ya, coba kalau seandainya kata yang di situ kita hilangkan. Sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah lain terkait pandemi akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Kira-kira dari penjelasan Mbak tadi, kira-kira masih tetap akan atau yang? Berubah ya, benar banget. Jadi harus hati-hati di situ. Memang setiap opsi jawaban seperti ini pasti ada aja jawaban pengecoh. Jadi hati-hati banget nih teman-teman. Oke, jadi jawaban yang nomor 1
itu lebih condong ke jawaban yang. Alasannya apa, Mbak? Lagi-lagi Mbak ulangi. Kenapa menghilangkan kata yang itu dihilangkan untuk memperjelas struktur kalimatnya. Jadi ada keterangan, ada subjek, kemudian predikatnya yaitu frasa akan berakhir. Terus selanjutnya di tempat pembuangan sampah akhir adalah keterangan tempat. Seperti itu. Ya, good job. Kalian sudah mau berdiskusi dengan Mbak. Mantap banget. Kalian makasih banget ya. Lanjut bisa dilanjutkan? Boleh ya, dilanjutkan ya? Boleh. Yuk, langsung kita lanjutkan aja. Lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Yang diminta masih teks yang sama. Yang diminta adalah kata yang harus dihilangkan pada kalimat 6. Sudah Mbak tandai di sini. Kalimat 6 lumayan panjang, lumayan kompleks. Oke, kita ada suatu keterangan di sini. Notes di sini. Mbak kasih note di sini sedikit. Kalau ada soal terkait kata yang harus dihilangkan, tipsnya adalah menghilangkan kata dalam kalimat tersebut. Tapi ingat, tidak menghilangkan maksud dari kalimat aslinya. Kayak gitu. Jadi artinya kalau dihilangkan ada itu keborosan di kalimat tersebut, intinya gitu. Jadi buanglah kata yang tidak menghilangkan maksud dari kalimat asli. Contoh nih, kita menggunakan opsi jawaban bahwa. Bahwa hilang. Coba gimana nanti? Coba kita cek. Bahwa hilang. Program lingkungan PBB, United Nations Environment Program atau UNEP, menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini. Bahwa hilang, jadi UNEP menyebutkan limbah dan sampah ini. Gimana guys? Kira-kira kata bahwa ini apakah sangat itu berperan sangat di kalimat ini guys? Berperan ya guys ya. Ingat kata menyebutkan, kata menyebut, kata menyatakan itu harus diikuti dengan kata bahwa atau konjungsi bahwa untuk melanjutkan di kalimat setelahnya. Oke. Nah, jadi kata bahwa itu kurang tepat kalau kita hilangkan. Karena lagi-lagi tadi setelahnya, sebelumnya bahwa itu ada kata menyebut. Jadi bukannya. Oke, kalau kita lihat di di opsi jawaban B, ada kata hanya. Hanya ada di sini nih. Oke, kata hanya. Tidak hanya. Limbah dan sampah ini tidak memicu pada kerusakan lingkungan. Wah, kalau hanyanya hilang, maksud kalimatnya jadi salah banget ya guys ya. Yang awalnya limbah dan sampah ini tidak hanya memicu kerusakan pada lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan kawan-kawan, malah kalau hanyanya hilang, itu tidak memicu pada kerusakan lingkungan, udah beda arti banget. Jadi langsung caps lock ini jawaban B dihilangkan. Gitu. Bisa diterima ya? Bisa diterima pembahasan Mbak tadi? Saya. Oke, kita lanjutkan ke opsi jawaban C. Ada kata bahwa. Kata pada, Kak. Iya, maafkan. Pintar banget, Arsa. Kata pada. Kenapa harus hilang, Mbak? Sip. Berarti udah pada cepat-cepat nih. Kata pada itu hilang di sini, guys. Nih, memicu pada kerusakan lingkungan. Kalau padanya hilang, apakah maksud dari kalimat tetap tersampaikan dengan baik untuk pembaca? Coba cek bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan. Benar ya? Kata pada merupakan sebuah konjungsi atau kata hubung yang jika dia dihilangkan, memicu kerusakan lingkungan masih bisa mengartikan arti yang sama di kalimat aslinya. Jadi jawaban nomor 2 adalah pada. Gitu. Pintar, Arsa? Siap. Yang lainnya juga mantap sekali ya guys ya. Boleh dilanjutkan?
Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan aja nih, Mbak. Oke, lanjutkan aja. Oke, kata pada Kak, ya, boleh sih, Cantika, lanjutin aja nih ya. Eh, boleh loh sambil kita eh, tektokan gitu, guys, biar nanti Mbak nggak bolak-balik lihat chat itu, nggak apa-apa loh. Kita biar Mbak juga dengar suara kalian, guys. Jadi kita ada komunikasi dua arah gitu ya. Kalian pinter-pinter kok, Mbak yakin. Lanjut soal nomor 3 nih. Soal nomor 3. Waduh, udah selesai juga nih. Gimana dong? Oke, coba kita selesaikan dulu ya. Sampai nanti waktu selesai, nanti izin Mbak invite lagi ya. Soal nomor 3, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tujuh adalah, oke, soal nomor 3 ini fokus di kalimat tujuh. Oke, Mbak akan beri tanda warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Kenapa Mbak? Karena kalimat tujuh di sini diawali oleh yang namanya oleh karena itu. Oleh karena itu merupakan adalah ini jenisnya konjungsi antar kalimat. Ternyata oleh karena itu merupakan jenis konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Ya, tujuannya untuk apa, Mbak? Untuk menyatakan sebab akibat. Jadi artinya kita harus mengerti hubungan antara kalimat tujuh dan kalimat sebelumnya itu apa, gitu ya. Sebab akibatnya itu gimana, gitu. Cek kalimat 6. Limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah harus apa? Solusi dong, karena hubungan sebab akibat. Jadi, coba kita lihat dari awal. Apakah A? Selayaknya menanggulangi peningkatan limbah dan sampah. Selayaknya menanggulangi, berarti udah terjadi. Bukan dong, itu solusi. Tapi itu solusi yang kurang maksimal karena sudah terjadi itu peningkatan limbah dan sampah. Bukan ya guys ya? Bukan jawaban A. Kemudian kita langsung masuk ke opsi jawaban B. Perlu menyediakan dana penanganan limbah sampah medis. Nah ini, pemerintah perlu menyediakan dana penanganan limbah. Artinya udah ada limbah, terus ditangani dengan pemerintah menyediakan dana. Solusi yang kurang maksimal ya, karena sudah terjadi ini, terjadi peningkatan limbah di situ. Bukan jawaban juga. Kita lanjut ke opsi C. Harus memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah. Harus memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah. Berarti masyarakatnya harus membuang sampah dulu nih. Sampah medis sama sampah plastik, baru kita atau sebagai pemerintah memberi sanksi. Kan enggak ya? Kalimat opsi jawaban C bukan jawaban kita. Ya, kita lihat opsi C. Opsi D. Seharusnya menangani kerusakan lingkungan akibat sampah dan limbah. Pemerintah seharusnya menangani kerusakan lingkungan. Berarti lingkungan harus rusak dulu, baru ditangani sama pemerintah, kayak gitu. Wow, itu juga bukan jawaban kita ya guys ya, bukan jawaban kita. Jadi jelas jawabannya karena tadi A, B, C, D belum ada yang solusi terbaik. Kita lihat yang E. Pemerintah seharusnya membuat peraturan tentang pembuangan sampah dan limbah. Betul. Jadi dia itu sudah antisipasi dulu. Kita mengantisipasi permasalahan yang akan timbul di kalimat sebelumnya. Betul banget. Gitu ya. Jadi jawaban yang nomor 3 itu adalah jawaban yang opsi E. Bisa diterima. Oke ya, nanti bisa tanda apa tuh? Tanda jempol aja juga bisa, biar Mbak itu nggak bolak-balik. Tapi kalau mau chat juga nggak apa-apa. Gitu ya, bisa Mbak lanjutkan dulu ya. Mbak lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah ini, soal nomor 4, penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat
Ini guys, kalau kalian mendapatkan soal terkait penulisan kata yang salah, kalian harus mengingat acuan yang kalian punya. Ingat, PPM, Kebahasaan Indonesia, punya acuan yaitu KBBI dan EYD. Mbak, tapi aku nggak punya KBBI buku nih. Harus upload semua? Enggak, guys ya. Kalian bisa pakai aplikasi di HP. Mbak, tapi penuh. Pakai apa dong? Bisa di online aja, guys. Lewat Google juga bisa. Jadi KBBI online, kata yang akan kamu cari artinya. Itu juga bisa. Terus kemudian ada juga menggunakan EYD. Nanti Mbak akan tambahkan linknya untuk belajar kalian. Fokus lagi ke nomor 4, kata yang bercetak tebal. Untuk kata ini kuartal di kalimat pertama yang bercetak tebal. Apakah penulisannya benar, guys? Kuartal. Jadi kalau dicari di KBBI, guys, itu kuartal sudah baku ya penulisannya. Jadi tidak perlu ada salah gitu. Kuartal sudah betul. Dengan artinya adalah suku tahunan atau triwulan, karena kuart itu kan berhubungan dengan kata 4 ya, di mana 1 tahun itu 12 bulan dibagi 4 yaitu 3 bulan. Kemudian di kalimat 2 itu ada juga kata bercetak tebal yaitu fase. Indonesia berada pada fase pemulihan ekonomi. Kata fase, kira-kira kata fase ini penulisannya udah baku belum ya? Bakunya itu fase atau fasa kira-kira? Fasa itu adalah kata tidak baku, kemudian fase adalah sudah baku. Di kalimat 2 ini tidak perlu atau sudah betul. Tidak salah ya guys ya. Untuk kalimat 3, ada kata surplus. Surplus ini sudah baku belum? Oke, wah cepat sekali nih Arsa. Arsa mengatakan indeks bukan sih Mbak? Sip, pinter pol guys. Jadi udah Mbak langsung melompat ya guys ya ke bagian bawah. Bener banget ini. Pembahasan dari Mbak. Kata indeks, indeks di kalimat 5 itu tidak baku guys ya. Nggak baku guys ternyata setelah dicari KBBI. Bakunya apa Mbak? Indeks dengan akhiran S di akhir. Dengan arti daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Biasanya pada bagian akhir buku. Tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Bener banget, pinter banget guys. Udah mantap ini, udah pada master nih. Kata indeks merupakan kata yang penulisan kata yang salah. Daripada kita tahu cuma hanya indeks, ada nggak kira-kira kata lain yang mirip seperti kata indeks, akhiran S selain itu, selain indeks? Nih, langsung to the point ada kata ini. Ya, kata teks, ya, kata konteks juga beberapa contoh di mana itu memiliki akhiran S di penulisannya. Sudah pahami ya? Itu.